Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan saya Winda Kalvari Pongsi Bidang dengan NPM 16011102062 dari Fakultas Kedokteran Gigi Angkatan 2020 Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil review dari 2 jurnal case report mengenai trauma dentoalveolar dan fraktur rahang. Yang pertama mengenai fraktur dentoalveolar. Di sini yaitu mengenai perawatan 1 kali kunjungan fraktur Ellis kelas 2 pada pasien anak perempuan usia 11 tahun. Untuk reviewnya, fraktur Ellis kelas 2 adalah fraktur yang meliputi enamel dan dentin, tetapi pulpa belum terbuka. Secara klinis, terlihat fraktur enamel dentin ada horizontal yang meliputi seluruh permukaan insisal dan fraktur enamel dentin arah diagonal yang dapat meliputi sudut insisal proksimal. Trauma pada gigi harus selalu dipertimbangkan sebagai suatu keadaan darurat dan harus segera dilakukan perawatan untuk mengurangi rasa sakit, mengurangi risiko bertambahnya kerusakan gigi, sehingga dapat menghasilkan prognosis yang lebih baik. Fraktur ini ditandai dengan adanya dentin yang berwarna kuning hingga berwarna merah muda. Kasus ini menjelaskan adanya penatalaksanaan fraktur Ellis kelas 2 dengan perawatan 1 kali kunjungan untuk mengembalikan fungsi gigi dari segi mastikasi dan dari segi estetika. Kasus ini harus segera ditangani sebab sudah terbukanya tubulus dentin yang dapat menyebabkan gigi menjadi lebih sensitif, bahkan bisa menyebabkan kematian pada pulpa. Penanganan dapat dilakukan dengan melakukan restorasi menggunakan resin komposit karena sisa mahkotanya yang masih cukup banyak dan dilakukan dengan 1 kali kunjungan saja. Untuk gambaran kasusnya, seorang anak perempuan usia 11 tahun datang ke RSGM Profesor Soedomo bersama ibunya dengan keluhan gigi depan atas kiri patah setelah terjatuh dari sepeda 2 hari yang lalu. Giginya tidak terasa sakit dan tidak terjadi pembengkakan. Gigi tersebut terasa ngilu bila makan dan minum air dingin. Pasien merasa malu dan ingin menambalkan giginya agar terlihat seperti semula. Pada pemeriksaan ekstraoral didapatkan tidak ada kelainan. Lalu untuk pemeriksaan intraoralnya, pada gigi 21 mengalami fraktur insisal yang sudah mencapai proksimal. Untuk pemeriksaan lainnya yaitu pemeriksaan termal menggunakan kloretil positif, tes sondasi, perkusi, palpasi negatif, dan tidak ada kegoyangan gigi. Untuk pemeriksaan radiografisnya yaitu pada gigi 21 terlihat adanya fraktur pada sepertiga tengah mahkota yang meluas ke interdental sebelah mesial yang mengenai enamel dan dentin, tetapi pulpanya belum terbuka dan tidak terdapat fraktur akar dan tidak ada area radiolusen di regio periapikal. Untuk diagnosis kasusnya yaitu gigi 21 fraktur Ellis kelas 2 dan untuk rencana perawatannya yaitu dilakukan restorasi komposit dengan 1 kali kunjungan. Untuk gambaran kasusnya, terdapat elemen gigi pada gigi 21. Untuk mahkotanya, gambaran radiolusen pada sepertiga tengah mahkota yang meluas hingga ke interdental mesial yang mengenai enamel dan dentin. Untuk akarnya dalam batas normal, ruang membran periodontalnya dalam batas normal, lamina duranya dalam batas normal, puncak tulang alveolarnya dalam batas normal, frukasinya tidak ada, periapikalnya dalam batas normal, dan untuk kesannya terdapat kelainan pada mahkota dan suspek radiodiagnosisnya yaitu gigi 21 fraktur Ellis kelas 2. Untuk yang kedua mengenai fraktur rahang yaitu Management of Unfavorable Angle of Mandible Fracture case report. Untuk reviewnya, mandibula adalah struktur tulang yang kompleks dan memiliki hubungan anatomi vital dengan komponen maksilofasial lainnya. Pergerakan mandibula ini dapat menyebabkan berbagai hal, salah satunya kemungkinan terjadinya cedera. Gaya pengunyahan pada sudut mandibula dapat menyebabkan terjadinya pergeseran segmen proksimal dan distal ke arah yang tidak menguntungkan, yang bisa menyebabkan pembatasan pada bukaan mulut. Pada sudut mandibula atau angle mandible dapat terjadi fraktur yang disebut dengan MAF. Sudut mandibula adalah daerah segitiga antara batas anterior dan perlekatan posterior superior otot masseter. Dan jika tidak ditangani dengan memadai, maka MAF ini akan dapat menyebabkan terjadinya pembatasan fungsi seperti terjadinya kesulitan dalam artikulasi, pengunyahan, dan menelan yang semuanya berdampak negatif pada kualitas hidup. Fraktur mandibula dapat diobati dengan reduksi tertutup dan dengan fiksasi intermaksilari atau yang biasa disebut dengan IMF, atau dengan reduksi terbuka melalui teknik osteosintesis piring, atau bisa juga dengan tanpa IMF tambahan.
Kemudian untuk gambaran kasusnya, seorang pasien pria berusia 24 tahun datang dengan keluhan bengkak di sisi kanan wajah yang disertai dengan rasa sakit dan pembatasan pada permukaan mulut. Untuk riwayat kasusnya mengungkapkan bahwa pasien merasa mengantuk dan pada saat mengemudi, ia menabrak pohon di depannya yang menyebabkan ia menabrak setir kemudi. Kemudian pasien dibawa ke departemen gawat darurat. Kemudian pada pemeriksaan ekstra oralnya, bengkak di simfisis dan sudut kanan mandibula serta teraba adanya pergeseran. Pada pemeriksaan intraoralnya adanya luka sobek, untuk diagnosisnya adanya fraktur tulang simfisis dan sudut mandibula, dan akan dilakukan rencana perawatan yaitu dilakukan penjahitan luka jaringan lunak dan dilakukan pemasangan kawat antar gigi pada departemen gawat darurat, dan dilakukan reduksi terbuka dengan fiksasi internal yang dilakukan 2 bulan kemudian, dan 2 mini plate ditempatkan pada tulang parasimfisis dan sudut mandibula dan juga dilakukan fiksasi intermaksilari. Kemudian untuk gambaran kasusnya, yang pertama pada area 1 gigi. Di sini tidak ada kehilangan gigi, dan untuk impaksi atau agnesinya pada gigi 18 dan gigi 48. Kemudian pada kondisi mahkota dan akarnya yaitu terdapat gambaran mahkota tumpang tindih antara gigi 34 dan gigi 35, dan untuk kondisi tulang alveolar dan frukasinya masih dalam batas normal. Kondisi periapikalnya tidak dapat diinterpretasikan, dan untuk area 2 maxilla sinus nasalnya dalam batas normal. Untuk area 3 mandibulanya terdapat garis radiolucent yang berjalan vertikal pada angle mandibul kanan hingga batas kortikal rahang bawah, dan adanya gambaran radiolucent yang berjalan vertikal pada simfisis mandibula kiri hingga batas kortikal rahang bawah. Dan untuk area 4 TMJ-nya itu juga masih dalam batas normal. Area 5 ramus os vertebrae-nya itu tidak dapat diinterpretasikan. Untuk kesan mandibulanya adanya kelainan pada area 1 gigi area 3. Dan untuk suspek radio diagnosisnya yaitu adanya fraktur simfisis dan angle mandibula. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.